Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep pendidikan tentang Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai dengan ayat 31. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya setiap pria-pria mukmin hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka, yakni tidak membukanya leher-leher untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik untuk dilihat, seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan tetapi tidak juga menutupnya sama sekali, sehingga merepotkan mereka. Dan di samping itu hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka, sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada hal yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka. Yang demikian itu yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka, karena dengan demikian mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinaan. Wahai Rasul, sampaikanlah tuntutan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik, dan hendaklah mereka terus awas dan sabar, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan pada ayat selanjutnya, Quran Surah An-Nur ayat 31 adalah bahwasanya hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan janganlah mereka menampakkan hiasan bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali wajah dan telapak tangan, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya. Maka hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kepada orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Setelah penjelasan di atas, larangan menampakkan yang jelas, kini dilarangnya menampakkan yang tersembunyi, dengan menyatanya bahwa janganlah mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki dengan menghentakkan kaki, dengan memakai gelang kaki atau hiasan lainnya. Janganlah mereka memakai wangi-wangian. Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung atau penutup kepala. Apakah ini berarti bahwa kepada rambut juga harus ditutup? Jawabannya iya, demikian pendapat yang logis. Apalagi jika disadari bahwa rambut adalah hiasan atau mahkota wanita, bahwa ayat ini menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup. Hal ini agaknya tidak perlu disebut, dan mereka memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut atau aurat. Dan adapun relasi ayat dengan kependidikannya pada saat ini ialah dalam pendidikan moral dan etika. Ayat-ayat ini memberikan pedoman tentang bagaimana individu, hal baik laki-laki maupun perempuan, harus menjaga perilaku dan pandangannya terhadap lawan jenis. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengajarkan pentingnya pembentukan karakter yang mulia, di mana individu diajarkan untuk menghormati orang lain, menganjurkan menjaga kehormatan diri, serta menghindari godaan atau perilaku yang tidak baik. Ayat-ayat ini mengajarkan bagaimana menjaga diri sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa kesucian hati dan perlindungan terhadap perilaku yang dapat merusak moral. Pendidikan agama membantu individu memahami hakikat perilaku yang baik dan menjaga diri dalam kehidupan sosial. Menjaga pandangan dan perilaku bukan hanya berkaitan dengan diri sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan dampaknya terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan juga harus menanamkan rasa tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, dalam implementasi nilai-nilai Al-Quran, Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31, dalam bidang pendidikan telah dilakukan di sekitarnya kita. Contohnya dalam lingkup sekolah, banyak sekolah sekarang menjadikan nilai-nilai Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ini sebagai standar berpakaian. Dapat kita lihat di sekolah negeri maupun di pondok pesantren. Sekolah yang berbasis agama Islam dapat menerapkan aturan berpakaian sesuai syariat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga pandangan dan akhlak. Kemudian dalam lingkungan keluarga, orang tua memiliki peran dalam mendidik untuk anak-anak dalam memahami pentingnya menjaga diri dan etika pergaulan.
Hal ini dapat dicapai dengan memahami nilai-nilai Quran Surah An-Nur oleh orang tua dan mengajarkan memahami dari kecil tentang pentingnya menjaga aurat, nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah An-Nur ini. Juga dapat diterapkan di lingkungan masyarakat dalam membangun budaya masyarakat yang bermoral dan beretika tinggi. Nah, di masa sekarang ini yang mana teknologi maju, terkadang kita menemukan hal-hal yang tidak boleh dilihat. Contohnya melihat cewek yang berpakaian tipis dan yang sengaja memperlihatkan auratnya. Dengan demikian, konsep prinsip nilai-nilai Quran Surah An-Nur ini dapat membentangi diri dari hal tersebut. Hal ini juga berlaku dalam menjauhi diri dari hal-hal pornografi yang mudah diakses. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.